Kalau global bond sebenarnya rutin ya, pemerintah kan melakukan penerbitan dan tahun ini kelihatannya melakukan front loading juga dan refinancing sebenarnya global bonds yang sudah diterbitkan sebelumnya. Jadi sebenarnya dalam rangka pengelolaan likuiditas falas pemerintah juga ya, ada kebutuhan falas pemerintah juga, pembayaran utang dan juga kebutuhan-kebutuhan lain, mungkin terkait import barang modal dan seterusnya yang memerlukan falas. Baik, artinya Anda menilai apakah cukup urgent juga bagi pemerintah untuk menerbitkan global bond? Ya ini sebenarnya bagian dari strategi pemerintah ya, kemungkinan untuk melakukan penerbitan obligasi falas, dan memang ini juga secara tidak langsung juga membantu ya likuiditas falas dalam negeri yang memang kecenderungannya mengetat ya pasca pengetatan kebijakan moneter Amerika. Jadi Amerika kan mulai menarik ya, masih 95 billion dollar per bulan dan ditambah lagi dengan penaikan suku bunga ya mulai bulan Maret sampai sekarang, dan masih ada ekspektasi kenaikan suku bunga. Jadi memang pelaku pasar sudah mengantisipasi pengetatan likuiditas ini, dan kondisinya di dalam negeri juga sama ya Mbak Anneke, di mana kita lihat kredit falas per data bulan Mei itu sudah tumbuh sekitar 16%, sedangkan dana pihak ketiga falas itu hanya tumbuh 6,8%. Dan ini mengakibatkan juga LDR falas juga relatif ketat ya dibandingkan posisi beberapa kuartal yang lalu ya. Sekarang posisi sudah mendekati 90%. Dan beberapa bank sebenarnya kita lihat juga likuiditasnya juga sangat ketat, bahkan ada yang di atas 100% LDR-nya. Nah ini juga mungkin perlu diwaspadai karena memang permintaan falas untuk kebutuhan impor karena memang ekonomi kita sudah mulai bergerak kembali ini cukup kuat ya, terutama juga untuk bahan baku, dan beberapa sektor juga kita perhatikan kaitan dengan misalnya sektor pertambangan, lalu juga terkait dengan peningkatan mobilitas ini juga membutuhkan import minyak yang cukup tinggi, kaitan dengan listrik misalnya juga yang membutuhkan import energi juga, ini juga memerlukan falas yang cukup besar. Di samping juga kita lihat juga pemenuhan untuk kebutuhan falas dalam negeri terkait pembayaran utang. Ini juga memang memerlukan manajemen falas tersendiri. Di samping itu juga kita perhatikan sejak tahun lalu sebenarnya di pasar portofolio kita lihat juga ada kecenderungan outflow ya dari asing yang investasi di surat berharga negara. Nah ini juga sebenarnya juga memicu juga kekeringan likuiditas falas ya, karena kita lihat dari tahun lalu memang asing itu posisi sebelum pandemi kan mereka posisinya 40% ya kepemilikannya di SBN. Sekarang tinggal sekitaran 15%. Jadi memang ada kecenderungan outflow dan ini mempengaruhi likuiditas falas di dalam negeri. David ini akhirnya dibantah oleh Pak Semi begitu, katanya ternyata belum banyak perusahaan pertambangan yang membutuhkan likuiditas dari perbankan begitu karena sudah mendapatkan cukup banyak dari ekspor begitu. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Apakah kalaupun keadaannya saat ini seperti ini, apakah trennya akan naik hingga akhir tahun 2022? Ya ini tadi seperti saya katakan bervariasi ya permintaannya, ada dari sektor teknologi, ada dari sektor misalnya apa tadi yang importir minyak ya, pertambangan juga termasuk, dan pertambangan ini juga kan banyak macam ya, ada pertambangan yang terkait mineral, lalu juga brown energy dan seterusnya ya, jadi memang bervariasi. Dan satu hal memang ada beberapa jenis komoditas yang memang kelihatan memang dana hasil ekspornya cukup kuat sehingga juga likuiditas atau cash flow mereka cukup baik ya. Tapi ada juga beberapa jenis tambang itu yang memang mungkin karena memang pendanaannya banyak dari bank di luar ya, itu juga mengakibatkan mereka juga dana hasil ekspornya mungkin tidak seluruhnya masuk ke dalam negeri ya. Apalagi di tengah sekarang kalau kita perhatikan ada spread yang cukup lebar ya antara suku bunga deposit falas di dalam negeri dengan suku bunga deposit falas di bank-bank di luar. Nah ini juga memang jadi perhatian khusus memang karena ada kekhawatiran memang ada di jenis-jenis tambang tertentu yang tidak seluruh dana hasil ekspornya masuk ke dalam negeri karena memang pembiayaannya banyak dari luar. Dan satu hal memang perlu diperhatikan mungkin ada kekhawatiran memang dari beberapa pelaku usaha kalau memang dana hasilnya ekspornya masuk
kekhawatirannya kalau mereka nantinya membutuhkan falas di kemudian hari ya. Nah ini makanya perlu ada terobosan-terobosan mungkin dari bank sentral ataupun pemerintah bagaimana membentuk semacam pooling fund mungkin ya untuk menjamin ketersediaan falas juga ya dengan instrumen-instrumen ya, finansial dalam negeri misalnya swap dan lain-lain yang mungkin tenornya juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar itu mungkin juga bisa membantu ya kekhawatiran tadi, Baik. Mbak Anneke. Pak David, untuk DHA kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin kita bisa mengulik terlebih dahulu nih, risikonya sebesar apa sih kalau ternyata likuiditas falas di dalam negeri ini semakin tipis? Ya tentunya pengetatan ini akan ada dampaknya ya ke instrumen, terutama instrumen variabel penting terutama ya kurs ya. Kalau kita lihat sejauh ini kurs kita relatif stabil ya karena memang kita lihat confidence masyarakat dan juga pelaku usaha terhadap rupiah masih cukup baik ya.